Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi mukawwiril laili wa nahari wa mudawwilil ayyami wahdah, allazi ja'ala awalal asuril hurumi syardi zalqa'dah wa ja'alaha syahran haraman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah allazi aqaza ahdah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi haqqaqa lahu hamda allazi jahada filai haqqa jihadihi wa badala juhda. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqawatil akaniyah, bi da'watil fuqara'i. Ainal ulama warasatul anbiya. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami muliakan, yang kami takzim, kami hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, imam rawatib Masjid Raya Baruga Makassar, Sulawesi Selatan, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada pagi hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat, bernapas segar bugar. Sepanjang malam tadi Allah telah melindungi kita, telah menjaga dan menolong kita, perpanjang umur kita. Dan pagi ini kita semua bangkit, bangun dari tidur dalam kondisi bernafas. Kalau masih bernafas, kalau masih hidup, berarti masih ada peluang bagi halayak, saya, ibu bapa, dan kita semua untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Satu langkah ibu bapa sampai ke Masjid Baruga, Masjid Raya Baruga, insya Allah akan dihitung 70 pahala. Bahkan niat yang baik ditambahkan menjadi 700 kali lipat. Antum bayangkan, saya dari Jakarta datang ke Baruga, berapa langkah itu? Dari Cibubur sampai di Baruga, Makassar. Datang dari Jakarta sampai ke Makassar, antum silakan hitung berapa langkah pahala yang diberikan Allah, insya Allah, terhadap perjalanan dakwah yang kami lakukan. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Alhamdulillah, kalimat inilah yang membangkitkan kembali, back to historic, comeback to the fitrah, pulang kepada kebenaran, kembali pada sejarah,
2016 saya pernah di Masjid Baruga ini. Waktu itu dindingnya belum ada. Ya, pertama kali masjid ini mulai berdiri, insya Allah saya pernah berdakwah di sini. Allah sayang, Allah cinta kepada saya, tambahkan umur saya. Ibu bapak, saudara-saudaraku tahu dalam perjalanan saya 20 tahun berdakwah, sejak Allah kasih hidayah, saya sudah pernah wafat tahun 2024. Saya berceramah di Masjid Al-Musawarah yang ada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menit detik terakhir khutbah Idul Fitri, saya tidak bisa bangun dari mimbar. Baru saya tahu apa yang dikatakan Nabi Idris ketika meminta izin kepada Ruhul Quds. Dia minta izin kepada malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Coba cabut nyawa saya ingin merasakan bagaimana mati. Sampai sekarang ini malaikat Idris punya selop sandal tertinggal, terompah, masih ada di sana. Wallahu alam, orang beriman yang bisa percaya itu. Yang tidak beriman, setengah beriman, kafir, tidak percaya. Karena di Indonesia ini kan ada orang beriman, setengah beriman, munafik, kafir, itu dia. Tertinggal di sana. Kenapa? Karena Nabi Idris ingin merasakan bagaimana mati itu. Dicabutlah nyawa Nabi Idris sampai malaikat, Masya Allah, dalam kitab Dokoikul Akbar Tanbihul Qopilin menangis malaikat melihat Nabi Idris dicabut nyawanya. Allahu Akbar. Saya tidak punya hak, saudaraku Idris, hanya Allah yang punya hak itu. Minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, Nabi Idris memohon izin supaya nyawanya dicabut. Diberikan kekuasaan itu, dicabut. Kaku tubuh Nabi Idris. Setelah mati, setelah wafat, baru Nabi Idris tahu bahwa mati itu rasanya bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya. Kambing hidup dikupas kulitnya. Nanti kalau pulang ceramah subuh ini ada meong di rumah, ada kucing, tangkap dia, ikat kakinya, tangannya di depan, kupas kulitnya, lihat bagaimana sakitnya. Ketika saya 2024 roboh seketika, seluruh jamaah dan saudara, anak, istri saya menangis. Katanya saya sudah tidak bisa bernafas. Ada dokter waktu itu, berapa orang periksa tangan saya, oh ini sudah selesai. 15 kemudian menit datang, saya bangkit hidup kembali. Karena sejak keluar penjara, sejak saya ditangkap dan beberapa habaib, para ustadz ditangkap, kami dicap sebagai ustadz radikal oleh rezim yang dulu. Sekarang apa yang dia tabur itu yang Jokowi tuai. Kami dituduh penista agama, kami dituduh pembangkang pemerintah, tangkap, penjarakan mereka. Alhamdulillah. Ma'asaba min musibatin illa biidnillah wa ma yu'min billah yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan pengetahuan di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan dalam Islam itu bukan di kepala. Pengetahuan dalam Islam itu bukan di kepala. Baru saya tahu pengetahuan orang Islam itu ada di dalam hati. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillah ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa an umri fima afna. Umur dengan apa kau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu. Jasad di dalam tanah dengan apa kau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu
untuk apa kau gunakan? Yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan? Pengetahuan orang Islam bukan di kepala, ilmu yang kita dapati di dalam hati, dan ilmu yang paling bijaksana sebagaimana yang imam tadi bacakan dalam rakaat yang kedua. Segala bentuk kemunafikan, orang munafik, orang musyrik, tempatnya neraka jahanam. Allahu Akbar. Saya berpindah agama, kata orang. Bukan pindah. Dari kehidupan yang kafir kami masuk Islam. Begitu kami masuk Islam, lalu kami dituduh golongan yang radikal, keras. Bukan keras. Kami orang-orang yang pernah ditipu dengan kebohongan teori. Kami pernah ditipu dengan kepalsuan tauhid. Kami pernah terlena dengan kehidupan duniawi. Kami percaya agama kami dulu benar, Kristen. Dalam pencarian inilah kemudian kami mencari tahu. Bukan pakai kepala, bukan pakai ilmu, pakai hati. Makanya orang kafir dalam kompetensi kemampuan sains and teknologi, orang kafir itu pintar menurut orang-orang munafik. Tapi menurut orang beriman, ulama-ulama, dia nggak pintar, dia bodoh. Orang sepintar apapun, kalau kafir tetap bodoh. Karena ada kehidupan yang lebih berarti daripada semuanya itu, kehidupan akhirat. Tetapi coba kita lihat orang Islam. Saya ini kan penceramah yang bukan penceramah seperti ustadz-ustadz lain naik pesawat kunjungi satu daerah. Saya bukan, ibu bapak. 20 tahun saya berdakwah. Wallahi saya dan istri satu keluarga. Ketika Allah kasih hidayah, walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarnaan hum sayiatihim wala atkalnahum janati naim. Kami diberikan surga yang penuh kenikmatan. Dari situlah kami start berdakwah, keliling Indonesia, menaiki gunung, menuruni lembah, menyeberangi lautan, menempuh perjalanan dengan penderitaan yang luar biasa sampai kami dipenjarakan. Bahkan kematian pernah kami rasakan, alami. Semua ini petunjuk dari Allah. Ini sikap. Tema kita pada pagi ini sambungan dari kemarin di Masjid Andalas. Sikap dakwah Islam di tengah negara pluralistik, negara yang majemuk. Berbeda-beda kita, suku, bahasa, daerah. Ada 38 provinsi. Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tidak ada agama yang lebih benar. Mau dia Hindu, Katolik, Protestan, Prosetan, apalagi Konghucu. Tidak ada agama yang diridhoi Allah. Aina dina indallahil Islam. Kalau bapak ibu yang bilang begini, orang masih ragu. Kenapa? Yo, memang kau nenek moyangmu memang Islam. Memang dari keturunan orang Makassar Islam. Tapi yang bicara ini orang Manado asli. Orang kafir 99,9%. Manado itu kafir. Kami kembali, bukan pindah agama. Back to the truth. Back to the fitrah. Kembali. Our family never converts our belief, but coming back to the truth. Pulang kepada kebenaran. Sadar diri. Tahu diri. Oh, yang kami sembah ini bukan Tuhan. Yang kami sembah ini adalah dewa. Salah satu dewa secara politeism Romawi kuno, Yesus Kristus, dialih bahasakan menjadi bahasa Greek Yunani, Yesus Kristus. Saya takut-takut dulu di Eropa, di Amerika, benua Afrika, benua Australia dikenal dengan the Christ Jesus. Di Indonesia Tuhan saya namanya Yesus Kristus. Saya takut-takut nih sapo, jangan sampai tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Iya. Makanya saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Simple.
Tuhan yang bagaimana ini? Ini meja ini. Ini meja ini dari kayu. Yang bikin meja ini carpenter, tukang kayu. Tanya kepada tukang kayu, waktu antum bikin meja ini pernah enggak jadi meja? Meja ini adalah creature, penciptanya adalah creatures ciptaan, creature pencipta. Pembuat carpenter, pembuat meja ini adalah orang, meja ini adalah kayu. Pencipta tak mungkin jadi ciptaan, ciptaan mustahil jadi pencipta. Logika sederhana, matematik sederhana, tidak perlu menggunakan filsafat yang dalam. Penelitian inilah kemudian didukung oleh no history, no truth. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. No history, no truth. No theory, no truth. Dan tidak ada teori, tidak ada kebenaran. Teori mana itu? Yang sudah kita lewati 3 bulan yang lalu. Hudali nasi wa bainati minal huda wal furqan. Penelitian inilah kemudian kami mulai mencari tahu secara historik mana agama yang betul. Tapi ingat Bapak Ibu, untuk mencari tahu dari mana Islam benar, antum jangan cuma bandingkan Islam dengan Kristen. Islam dengan Kristen itu enggak imbang. Kalau mau bandingkan mana yang betul, lihatlah, toleh ke belakang, back to historic, pulang kepada sejarah, lihat agama yang paling tua di dunia. Kalau negara yang paling tua di dunia kan ada 4 negara. Yang pertama Yahudi, Israel. Yang kedua India. Yang ketiga Mesir. Yang keempat Cina. Ini 4 bangsa ini yang mendominasi keutuhan relasi secara antropologi linguistik, penguasaan bahasa dan budaya yang mencakup totalitas dalam penduduk bumi ini. Ada satu bangsa yang kecil sekali, jumlahnya sampai sekarang ini di seluruh dunia kurang lebih 5 juta, namanya Yahudi. Dia punya agama, agamanya Yudaisme. Dari sinilah bertitik tolak mana agama yang betul, mana agama yang benar. Kalau kita hanya membandingkan Kristen dan Islam, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kristen itu enggak berarti apa-apa, karena itu agama filsafat, dongeng Yahudi yang dibangun supaya Kristen percaya. Sementara Yahudi sendiri tidak beragama Kristen. Makanya waktu kami penelitian ke Gua Qumran, ke Urushalima, Yerusalem. Karena penulisan Yerusalem itu bukan Yerusalem, Urushalima. Mengapa demikian? Karena penulisan abjad Ibrani itu tidak menggunakan vowel, penulisannya huruf konsonan, huruf mati. Dari kanan ke kiri, hampir sama dengan huruf hijaiyah. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ketet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, konferensi, shin, tau. Jadi ketika kita mengukur substansi kebenaran secara eksologi, etika, logika, estetika, maka tidak salah yang dikatakan Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi. Mari, waktu agama Yahudi muncul, saya mau tanya, Kristen sudah ada atau belum? Belum, jauh. Kalau Kristen belum ada, pertanyaannya, Islam sudah ada atau belum? Belum. Dari mana perjalanan benarnya agama ini? Perhatikan baik-baik. Ini momentum yang baik hari nahar. Ayat yang saya baca tadi itu, nanti perhatikan lagi di asbabun nuzul. Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul innani hadani. Ibrahim yang menapak tilaskan perjalanan sejarah perjalanannya beserta dengan ayah kandungnya Azar
penyembah berhala. Dari sini dulu, karena sekarang kan orang ribut masalah nasab Ba'alawi dengan nasab Wali Songo. Tes DNA dulu. Kalau mau tes DNA, siapa yang angkat tangan yang pernah sampai ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis? Imam besar Baitul Maqdis itu nggak pernah orang Arab. Imam besar Masjidil Aqsa asli Yahudi, Syekh Yusuf, teman saya. Tidak pernah ada orang Arab. Ada ibu-ibu enggak? Pagi-pagi ada ibu-ibu. Coba tanya mereka. Kalau laki-laki satu, perempuan dua. Dari sini dulu. Kalau laki-laki satu, perempuan dua, poligami. Lahir anak dari dua perempuan ini. Maka anak-anak ini saudara kandung atau saudara tiri? Saudara kandung atau saudara tiri? Bapaknya satu, ibunya dua. Lahir anak dari kedua istri. Anak yang pertama namanya Ismail, anak yang kedua namanya Ishak. Dua anak ini saudara kandung atau saudara tiri? Saudara kandung atau tiri? Nah, jangan ragu-ragu. Saudara kandung. Kecuali ibunya satu, bapaknya 11. Saudara kandung. Dari Bani Ismail inilah Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita ini yang sholat ini apa namanya? Sholat ini apa? Muslimun, berserah diri. Sampai dari beriman kepada Allah, apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, su'ub Ibrahim wa Musa, dan kitab Taurat Musa yang sudah kita lewati kemarin kan, rentetan sejarah historik bagaimana kitab langit diturunkan, kitab-kitab samawi, ensiklopedia Yudaism, ensiklopedia Kristen, ensiklopedia Islam menerangkan dengan jelas bahwa samawi itu langit. Langit itu mana? Dasarnya hanya Al-Quran yang menjelaskan. Al-Quran itu buatan Muhammad. Muhammad belum lahir, Al-Quran sudah turun. Tidak Ustaz. Kita tahu Al-Quran itu datang setelah Muhammad. Rasulullah belum datang sebagai Nabi, belum lahir sebagai Nabi. Al-Quran sudah turun. Makanya saya bilang no history, no truth. Tidak ada sejarah, tidak ada kebenaran. Buktikan, saya buktikan. Karena saya yang mengatakan, saya buktikan. Ketika Isa bilang begini, wa idzqala Isa ibnu Maryam, ya bani Israila, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa basyiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hai Bani Israel, kata Al-Masih, saya hamba Allah yang diutus tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Kitab sebelum Nabi Isa disebutkan oleh Al-Quran, Taurat. Tapi akan datang seorang Rasul terakhir bernama Ahmad, Nabi tercinta Ahmad, ya Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Isa berkata begitu, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, studi pembelajaran terbaik ini. Waktu Isa mengatakan begitu, Al-Quran sudah turun atau belum? Al-Quran sudah turun atau belum? Tegas sebagai orang Islam. Saya di penjara ditanya oleh hakim, apa betul saudara menista Kristen? Apa betul saudara mengatakan kitab Kristen palsu? Betul yang mulia, tidak ada pikir-pikir. Allahu Akbar. Tegas tadi orang Islam. Bangsa ini jadi munafik, penjilat. Kenapa? Karena tidak jujur, penakut, pengecut. Jadi ustadz pun pengecut. Yang penting dibayar, saya jadi ustadz. Hei, ustadz-ustadz munafik, jangan giring masyarakat ini kepada
cerita-cerita omong kosong. Apa istilah dalam Islam? Taklid buta. Bakumpul ketawa terbahak-bahak, cuma dipuji-puji sampai sudah guyonan memasuki pada halal seksualitas yang tidak sadar sudah merusak kesucian Islam. Makanya saya kaget lihat internet, wah Ustadz Yahya Wallahuddin sudah lemas, setanmu yang bicara itu. Kalau singa tetap singa, biar sudah tua begini masih bisa menerkam orang. Karena kami mendapat hidayah, terangkan kepada umat. Betul atau tidak? Betul. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Tegas. Dari dulu sampai masuk ke liang kubur pun harus semangat. Dunia ini cuma permainan, hayatut dunia. Ya, anak keturunan al-malu wal banuna sinatul hayatid dunya. Hayatut dunya. Hanya perhiasan dunia. Tidak ada manfaat. Saya tidak mendukung, saya cuma dukung Prabowo Subianto. Karena sudah terbukti, padahal kemarin kita pilih Anies Baswedan, kalah Anies. Anies Baswedan kalah. Kenapa Anies kalah? Allah yang lebih tahu, bukan saya. Kita yang berpikir, kita yang memilih Anies, tapi Allah lebih tahu. Pilih Prabowo jadi presiden. Begitu juga Jokowi. Siapa yang angkat Jokowi jadi presiden? Allah. Jangan bilang setan yang angkat. Allah takdirkan Jokowi jadi presiden. Erasmus University Holland spreken Belanda itu ada ijazah di Pampang di situ. Dia yang punya wakil presiden pertama tuh Dr. Muhammad Hatta masih ada di Erasmus University Holland, Netherlands. Jadi Nabi Muhammad belum datang, Nabi Isa sudah menyampaikan, dan itu tersuratkan dalam Kitabullah As-Saff ayat yang ke-6. Ayo. Berarti Al-Quran sudah turun atau belum? Sudah. Jangan ragu-ragu. Al-Quran sudah turun, tapi Nabi Muhammad belum lahir. Begitu. Lahirnya Nabi Isa 6 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Muhammad 571. Berarti rentang waktunya, kalkulasi matematik jangka waktu yang jauh itu 576 tahun. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Bagaimana mungkin kalimat yang keluar dari mulut Isa difirmankan Allah sampai kita pakai hari ini? Quran surah As-Saff ayat yang ke-6, surat 66 ayat 6. Isa yang mengatakan mim ba'dismuh Ahmad, akan datang Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berita Injil, ibu bapak. Kalau di Kristen itu bukan Injil. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong semua itu. Saya masuk penjara gara-gara bilang begitu. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Spiritus, Capticus. Ditangkap saya. Waktu hakim jaksa penuntut umum bacakan itu, Capticus adalah minuman yang dikonsumsi masyarakat Sulawesi Utara. Saya mau ketawa. Capticus ini sejenis arak minuman keras terbuat dari enau. Waduh, dibahas juga Capticus. Jadi tenar, jadi viral Pak. Ya. Padahal saya mengatakan bahwa Ruach HaKodesh, bahasa Ibraninya Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh itu adalah Rohul Kudus, atau dalam bahasa Islamnya malaikat Jibril, Ruhul Quds. Jadi penjelasan ini dulu. Datang Nabi Muhammad, Al-Quran ini sudah ada. Dari sebelum 1 Hijriah Al-Quran ini sudah turun. Dari mana dasarnya? Perjalanan Bani Israel, perjalanan Nabi Musa, perjalanan Ibrahim, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periode berikutnya, let's prophet, Nabi yang terakhir. Siapa mau sanggah itu? Ini debat Kristen Islam di YouTube. Ini kamera ini, YouTuber. Itu ada perdebatan antara Kristen dan Islam. Saya sering ikuti itu, saya tengok. Aduh. Satu mengakui Yesus adalah Isa. Isa dianggap sebagai Yesus. Begini, tadi malam saya ceramah di Masjid Al-Ikhlas, perumahan
Departemen Agama dan Bulog apa Dolog? Bulog. Saya tanya, siapa yang percaya kitab Kristen Injil? Jamaah coba angkat tangan. Yang paling depan. Yang paling depan kawan. Angkat tangan cepat-cepat. Saya siapa yang bawa Injil? Nabi Isa. Nabi Isa Kristen atau Islam? Islam. Bagaimana mungkin dia Islam sekarang jadi Tuhan Kristen? Coba renungkan kembali fakta pemikiran secara rasionalitas, eksegesi, etika, logika, estetika. Dasar eksegesi inilah yang mengukur kebenaran dalam kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Al-Quran sudah ada, Bible ada, Old and New Testament. Apakah itu Injil? Bukan. Injil yang benar adalah Al-Quran, Taurat yang benar adalah Al-Quran, Zabur yang benar adalah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi, itu namanya Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran diturunkan hudalinas bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan kepada umat Islam, kepada seluruh umat manusia Al-Quran ini diturunkan. Makanya saya heran, kenapa saya ditangkap? Saya tanya ke hakim, kenapa saya ditangkap yang mulia? Bukankah Al-Quran ini hudalinas bagi semua umat manusia? Kenapa saya ditangkap? Karena Pak Yahya menistakan agama Kristen. Di mana saya menistakannya? Bapak mengatakan kitab Kristen palsu. Ya memang palsu. Kenapa Bapak katakan palsu? Karena tidak ada aslinya. Tidak ada aslinya Sapo. Dia gagal, tena aslina. Tena kodong. Mana aslinya? Kalau ada aslinya, sini saya baca. Karena saya bisa baca bahasa itu. Sini saya baca. Bapak pergi ke Yerusalem. Sekarang ini kalau ada tiket, Bapak pergi di sebelah selatan dari Masjidil Aqsa, ada satu bangunan 65 meter menyamping ke sebelah selatan. Perhatikan, Yahud ya, mereka mengatakan walabu dah Yesus Hamasya walaktak. Bohong kalau Yesus Kristus disalib. Perhatikan doa mereka. Doa mereka meminta syafaat kepada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka sebut? Hikman taqim dekolama Muhammadin. Kami menunggu syafaatmu, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Nih orang kafir Kristen juga ikut-ikutan padahal dia tidak paham. Dia tanduk-tanduk juga kepalanya di tembok begini. Termasuk saya juga dulu. Makanya Profesor Dr. Willy Loloang, kita berdua ke Yerusalem, dia bilang sama saya, kita pulang ya. Kenapa Prof? Pulang kita ke Indonesia. Nggak ketemu kita dengan naskah Injil asli. Yuk kita pulang saja lah Prof, daripada uang habis di sini. Kita santai-santai dulu di Santa Luciana, Amerika, singgah-singgah di Texas. Bila perlu kita berdoa di Texas, pusat perjudian dunia itu. Yang hancur kemarin dibakar Allah ini. Lupa saya karena sudah lama tidak ke sana. Palisade, California. Di situ kan banyak orang Indonesia. Kita ke sana aja lah Prof, kita main-main. Dan di mana Kampung Manado, Kampung Maesa ada di California. Provinsi apa, daerah yang paling luas itu, negara federal yang paling kaya. Banyak artis segala macam di bumi hanguskan oleh Allah. Pulang kita. Kenapa? Sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi cuma kita dua ini. Tuhan sendiri ditipu oleh Yahudi. Yahudi tipu Tuhannya sendiri, dia tipu. Ya Allah, kami lapar, kami ingin makan. Musa, tolong kami Musa, minta kepada Tuhanmu diturunkan manah dari langit. Mana itu roti, diturunkan makanan, burung-burung membawa ke mereka roti, kenyang. Begitu kenyang dia, salah, lupa sholat. Bapak Ibu pikir sholat ini hanya kita yang lakukan? Tidak. Nabi Isa sendiri sholat. Ausoli bi sholati wa zakati madum tuhaya.
Kata Nabi Isa, qala ini Abdullahi at-taniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolah wa zakati madumtu haya. Makana lillahi ayat takisa mi waladin subhana isa qada amran fa ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Nabi Isa salat, dia orang yang diberkahi Allah, dia sendiri yang mengaku Allah memberi aku kitab, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Kalau Allah kasih kitab dan mengutus Isa jadi nabi, Isa sendiri yang ngomong. Dia diutus sebagai nabi. Translate daripada Al-Quran namanya, di situ dijelaskan kitab yang dimaksud dalam tanda kurung Injil. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan kitab Kristen Injil, perlu belajar itu. Injil yang benar itu Al-Quran. Begini lebih mudah. Kalau Anda baca Al-Quran, tadi Pak Imam rokaat pertama, Imam jelaskan rentetan sejarah Injil tadi. Saya paham tuh ayat tadi. Imam bacakan ayat tadi menjelaskan tentang Injil yang diberikan kepada orang-orang ahli kitab. Injil yang diberikan ini kepada Bani Israel, perjalanan Israel diberikan Injil. Dan dalam kitab Kristen, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi perjalanan kehidupan Israel itu ditentukan Allah untuk membimbing bangsa biadab Bani Israel. Maka perhitungan matematik dalam konteks historik inilah yang harus kita lihat dengan ayat yang tadi. Isa bilang tadi kan, saya datang untuk menyempurnakan Taurat, tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Kenapa Taurat mau disempurnakan oleh Isa? Karena Yahudi sudah menginjak-injak identitas, legalitas, keabsahan, kesucian daripada hukum Taurat. Maka hukum Taurat itu yang paling jelas, ibu bapak, buka surat Al-A'la. Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanukri'uka falatansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra wa zakir inna fa'ati zikra sayazakkaru ma yakhsha wa yatazannabul asqal ladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflahal man tazakka wa zakara asma rabbi fasolah bal tusiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hasalafi suhufil ula suhufi Ibrahim ma wa Musa. You tidak akan beriman kepada Allah kalau memungkiri iman kepada semua nabi itu, termasuk Musa, Ibrahim, Isa alaihissalam. Kalau memang betul-betul Kristen itu melaksanakan perintah Ibrahim, pasti tidak ada agama Islam. Tapi nabi yang mereka jual kemana-mana, Isa al-Masih, sayang seribu sayang, bukan untuk kamu kafirun. Nabi Isa itu untuk Bani Israel. Makanya hanya orang pintar yang masuk Islam. Bukan cuma pintar kawan, Rocky Gerung juga pintar, tapi tidak dikasih hidayah. Saya goblok, bodoh, Allah kasih hidayah. Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah. Laqad arsalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Makanya saya bilang, nih YouTuber yang berdebat masalah Kristen Islam, satu buta soal Islam, satu buta soal Kristen. Kalau mau berdebat, seperti saya ada di Makassar begini. Di Kristen di Makassar ini kan Toraja kan. Cari sekolah tinggi teologia yang ada di Makassar ini, bukan teologi ya, tolol. Itu siapa yang baca tadi? Saya punya gelar STH, Sarjana Teologia, Magister Teologia, semua itu. Sudah jangan dibaca itu, sejarah setan semua. Sarjana setan, iblis, buang itu. Ya, baca saja situ, Ustadz Haji Muhammad Yahya Waloni. Sudah cukup, sudah cukup. Saya sudah dapat profesor di Makkah, Tanah Suci Al-Mukarramah. Titik.
Itu gelar paling tinggi. Dari kafir masuk Islam terpanggil alaina man istata'a ilaihi sabila. Udah ke sana, sampai ke sana, mengelilingi Ka'bah 7 putaran, berlari kecil sebagai kesejarahan, sejajar kita dalam konteks kehidupan human, manusia. Maka disinilah kita mulai tertunduk malu, malu di hadapan Allah. Apa harganya dunia ini? Kecil sekali. Kecil sekali setelah saya masuk Islam. Wallahi, bersumpah di hadapan Allah, akan kami tegakkan agamamu ini ya Allah. Kami tidak main-main. Orang sering bilang mualaf-mualaf itu keras. Bukan keras. Ada ayat yang tadi malam saya bilang di Al-Ikhlas. Jangan bilang-bilang kafir Ustaz. Ada Kemenak tadi malam, Kementerian Agama ada. Jangan bilang-bilang orang kafir Ustaz. Bukan tadi malam saya ditegur, sudah banyak yang tegur. Karena kita ini hidup bermasyarakat. Hei, saya bukan Mokhtar Ngabalin. Itu pakai ban Vespa di kepala, panjilat luar biasa itu. Kalau Bapak Ibu belajar baca Al-Quran, belajar sama imam tadi. Wallah, belajar sama imam, biar ayat 1 jam kita tidak bosan. Ada juga imam tadi malam muda itu di Masjid Al-Ikhlas. Waduh, suaranya. Orang Makassar ini jangan mencoba-coba. Orang Makassar ini biar dia bajingan di terminal, hormat betul sama ulama. Islam Makassar ini kuat sekali. Untung masih ada orang Makassar, masih ada orang Sumatera, masih ada saudara-saudara kita di Pulau Jawa. Allahu Akbar. Islam ini kuat di mana-mana. Di Aceh, di mana-mana kami keliling Indonesia. Allahu Akbar. Ulama-ulamanya rendah hati, tawadu. Nah, ini kita jaga ukhuwah ini, persatuan ini. Oh, kalau ustadz-ustadz dari mu'alaf itu biasanya radikal, keras. Bukan keras kawan. Kami yang pernah penyakit, kami yang pernah diserang dulu dengan penyakit jantung, artinya kafir. Ya, ada ayat bilang begini. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Begitu ya Pak Imam? Kafirlah orang yang mengatakan Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Coba ini bahasa Al-Quran halusnya, minta ampun. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, sekarang tanya, siapa yang mengatakan Isa itu Tuhan? Orang Kristen atau orang Islam? Kristen. Kristen yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Waktu saya melihat pertama kali, saya masih pendeta ya. Ada film itu yang diputar, sekarang sudah nggak booming lagi. Dia punya judul Penderitaan Kristus, The Passion of the Christ. Dirilis di Yerusalem. Dirilis di Yerusalem. Itu orang dipikulkan salib baru dicambuk sampai hancur-hancur badannya. Kelompok di Israel itu kan, di Yerusalem itu ada 3. Yudaisme, kelompok Yudaism, kelompok IDF, dan kelompok masyarakat vulgar. Artinya masyarakat yang hura-hura, pendatang-pendatang Kristen, Eropa, Amerika, Katolik, kemudian saudara-saudara Muslim juga yang bermukim di Yerusalem. Itu maksud saya, ada 3 kelompok ini. Ketika pelaksanaan hari-hari besar Kristen di Yerusalem dilaksanakan, termasuk Via Dolorosa. Via Dolorosa itu adalah jalan salib. Dari dulu saya sudah bilang ke jamaah, tapi orang dulu belum muslim internet, belum ada video. Orang bilang, oh Yahya Walon itu bohong. Mana ada orang Nabi Muhammad disebut-sebut di tembok ratapan. Sekarang antum kan punya Android semua ini. Klik saja di YouTube, orang Yahudi menyebut Nabi Muhammad di tembok ratapan, akan keluar itu. Yang saya bilang tadi, hikuman takim de kholama Muhammadin. Bahasa itu hampir sama dengan bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab tadi ini ya. Adonai jismorka mikolra yesemor et napseta mikolra Adonai jismorka kaufo eka meatawe at olamim. Wah itu mereka baca di sinagog. Ini bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, Hebrew. Adonai jismorka mikolra. Apa artinya Ustaz? Adonai Tuhan jagalah kami, jagalah semua kehidupan kami,
jagalah keturunan kami me'ata we'at olamim, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami menunggu wahai syafaatmu. Hiko mantakim dakhala Muhammadin. Kami menunggu syafaatmu wahai Muhammad. Kalau kita ya, kalau dia wa. Kalau kita bin, kalau dia ben. Ehud ben Olmer, Ishak ben Yusak, Ishak Rabim ben Yusak, itu presiden. Ariel Sharon bin Efrat. Kemudian satu yang sekarang ini presiden Perdana Menteri Israel ini yang kejam sekali 2 periode, Benyamin Netanyahu. Ibu bapak tahu, Pak Haji, kita saya bicara soal itu Palestina. Kita kan sekarang diplomasi tinggi, high political of Prabowo ya. Prabowo Subianto kan akan membangun hubungan seperti Gus Dur ingin menjalin hubungan diplomatik politik dengan Israel. Kenapa Soekarno tidak mau? Kenapa apalagi Soeharto tidak mau? Aduh Pak Haji, kalau sampai Yahudi kuasai Indonesia ini, selesai kita ini. Jadi taktik Prabowo ini bukan membangun diplomasi. Saya sudah paham. Hubungan bilateral yang dimaksud oleh Prabowo adalah menyusup ke dalam. Ini presiden kita ini kan baret merah ini, Kopassus. Jadi Kopassus ini biasa mengalahkan lawan itu masuk ke kandang lawan. Terbuktikan sekarang 2 kali kalah sama Jokowi. Bagaimana supaya bisa kalah Jokowi? Saya masuk ke dalam. Jadi ini pengamat cuma mulut mereka ini kebanyakan busuk. Tidak usah bilang Prabowo memihak ke Jokowi. Kita juga pro Anies kemarin. Tapi ketika Prabowo naik, bersatulah TNI dan Polri menyerang semua koruptor-koruptor yang menyusahkan rakyat di dunia ini, Indonesia khususnya. Ditangkap satu persatu. Sudah berapa puluh ratusan triliun uang negara diselamatkan Prabowo. Jadi maksud saya, Prabowo membangun ini untuk apa? Menyusup ke dalam, mencari tahu kekuatan. Pak Haji mesti tahu, Israel Defense Forces, tentara-tentara Israel itu bukan semuanya beragama Judaism, bukan semuanya beragama Yahudi. Kebanyakan dari mereka ini, 30% orang tentara Israel itu beragama Islam. Nah ini kalau tidak ada intelijensi yang kuat untuk menyusup ke dalam mencari tahu apa maksud Benyamin Netanyahu, susah Palestina akan merdeka. Dan bagi saya pribadi, wallahu alam, kalau sampai kehendak Allah, ridho Allah turun, Palestina merdeka, alhamdulillah. Tapi berat sekali Pak Haji, berat. Saya sudah lihat sendiri kondisinya di sana. Tragedi kemanusiaan, baru genosid, pemusnahan satu suku. Saya sudah pernah hidup di sana, jadi tahu persis. Bukan cuma di Indonesia banyak ngabalen, di sana ngabalennya kelas berat. Artinya yang mengalahkan perjuangan Islam ini adalah kelompok-kelompok munafik. Makanya saya sering bilang, orang kafir nggak pernah hancurkan Islam. Bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Jadi kami sudah pengalaman Pak Haji. Sulit bagi kami untuk mengatakan bahwa mudah sekali bagi Palestina untuk merdeka. Tidak, berat. Bagaimanapun cara Prabowo. Nah dengan demikian, ibu bapak berdoa saja, mudah-mudahan kepemimpinan era Prabowo ini akan berdampak pada kesuksesan negara kita, terutama agama. Bill Gates sudah datang, hati-hati. Ini pertanda petaka itu, petaka. Dia memberikan bantuan, mana ada orang kafir beri bantuan tidak ada arti. Pasti ada arti. Sama dengan kita beda dengan kita orang Indonesia Pak Haji. Saya pernah jadi panitia kurban dekat Idul Adha. Dua jamaah berkelahi. Satu fanatis buta, satu orangnya paham Islam. Ustadz lah. Tanya ke saya, Ustadz, ini ada orang Cina membawa sapi ke masjid untuk kurban Idul Adha. Boleh nggak kita terima? Karena mereka berkelahi. Saya bilang tanya ke sapi dulu. Iya, jangan tanya ke saya. Karena satu tidak mau terima, satu mau terima. Saya bilang tanya ke sapi dulu.
Assalamualaikum pi. Ya nanti sapi jawab, baru tanya, antum muslim atau Kristen? Kalau sapi bilang dia Islam, baru kita terima. Kalau dia bilang Kristen, kita terima. Kamu dua-dua panitia goblok. Sampai mati kamu tanya, sapi tidak bisa jawab. Jadi kita terima Ustaz. Loh, sapi itu tidak ada agama. Kalau orang kafir kasih sapi, bantu sapi untuk Idul Adha, ambil. Alhamdulillah. Doakan sapi itu, doakan juga si kafir supaya masuk Islam. Dengan demikian, bukan cuma sapinya yang dikasihkan menjadi kurban, dia sendiri mendapatkan berkah dunia, harta, akhirat. Ambil semua. Jadi boleh Ustaz? Boleh atau tidak? Sapinya diambil. Boleh atau tidak? Sapinya diambil. Tidak hanya untuk kamu, bolehnya untuk kamu. Kamu dua keluar dari panitia. Saya pecat. Makanya mesti belajar. Bagaimana? Bukan darah dan daging kita. Berapa ekor Pak Haji mau dibantai besok? Berapa ekor masjid ini mau dibantai? Berapa? 20. Ada 1.400. Ada 1.400 ekor. Tidak ada. Haji yang paling kaya di Palembang, Haji Alim, ratusan ribu sapinya. Tiap tahun dia sembahkan itu ke masjid-masjid. 10, 20 sampai ribuan ekor. Enggak sampai seperti Ibrahim. 100 ekor unta, 300 lembu, 1000 ekor kambing, 1.400. Tapi sebagai manusia, masyarakat di Masjid Baruga waktu itu puji Ibrahim. Wah, luar biasa ini Ibrahim. Baru kali ini kami lihat ada orang yang mempersembahkan kurban ke hadapan Allah, jumlahnya sampai 1.400 ekor. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.